أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna mutamassikuna bil Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ramadan tahun 1442 Hijriah telah berlalu. Idul Fitri sudah lewat. Hari ini hari Jumat pertama. Pertanyaannya, what's the next after Ramadan and Idul Fitri? Selama Ramadan kita beribadah secara maksimal. Idul Fitri kita saling bermaaf-maafan dan mudah-mudahan betul kita
kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian. 11 bulan ke depan kembali kita bergelut dalam satu kehidupan lebih banyak mengurusi urusan dunia, namun mudah-mudahan gemblengan Ramadan 30 hari berturut-turut membawa asar efek yang luar biasa untuk bekal di 11 bulan kemudian. Ramadan menjadi media pembakaran keangkara-murkaan perbuatan manusia. Dan hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu pada kesempatan khutbah Jumat sekarang ini perkenankan khatib memilih tema menyempurnakan Idul Fitri 1442 Hijriah dengan istighfar dan the power of giving. Dari tema ini setidaknya ada 2 kata kunci. Yang pertama tentang zikir dan istighfar, kedua tentang the power of giving atau kehebatan bersedekah. Yang pertama tentang zikir dan istighfar. Hadirin, satu hal yang sering umat Islam lalai adalah tentang zikir dan istighfar. Ibadah ini sesungguhnya mudah, praktis, dan tidak harus bayar. Melekat dalam diri kita dan kita semua sudah hafal. Tasbih, tahmid, tahlil, syahadatain, istighfar. Tinggal kita mengamalkan setiap hari dari hari ke hari. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus, dan itu semua bernilai pahala. Namun tidak sedikit yang melalaikan, kendati pun sesungguhnya kita sering mendengar, tahu bahwa keuntungan dari zikir dan istighfar itu luar biasa. Hadirin, setidaknya ada 5 keutamaan dan manfaat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai pembuka pintu rezeki. Mengamalkan kalimat istighfar, astaghfirullahalazim, dapat membuka pintu rezeki seseorang. Yang kedua, Allah turunkan hujan untuk kebutuhan makhluknya, manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi selain dapat membuka pintu rezeki, Allah Subhanahu wa taala juga berjanji akan mengirimkan hujan kepada umatnya yang mengucap istighfar sebagai kalimat taubat. Bayangkan bagaimana kehidupan kita kalau tidak pernah turun hujan. Bagaimana kehidupan kita kalau tidak ada air di sekeliling kita. Kita sangat membutuhkan air, membutuhkan oksigen. Tanpa air, tanpa oksigen, matilah kita. Kemudian keuntungan yang ketiga beristighfar, yaitu menggugurkan dosa dalam taubat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6307 yang artinya, demi Allah, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertobat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Istighfar 70 kali itu sangat mudah, ringan, dan kita bahkan bisa melakukannya 1000 sampai 5000 dalam sehari semalam, bahkan lebih. Namun sayang, sering kita abaikan, kita menyanyiakan dalam keseharian kita. Padahal kita tahu
menyertai hidup kita ini adalah kita akan dihadapkan kepada yang namanya Yaumul Mizan, hari pertimbangan, Yaumul Hisab, hari perhitungan. Akan ditimbang, akan dihitung semua amal perbuatan kita selama hidup di dunia, apakah pahala atau dosa, amal soleh atau amal buruk. Sayang kalau tidak kita manfaatkan, tidak kita aplikasikan, tidak kita makan dalam keseharian. Karenanya hadirin, mari dengan setelah riyadhah dan gemblengan selama 30 hari berturut-turut tanpa jeda, tanpa diselingi, ibadah-ibadah di bulan Ramadan, kita biasakan senantiasa berzikir dan istighfar. Biasakan senantiasa optimal dalam ibadah, dalam keseharian kita. Kemudian keuntungan yang keempat dari istighfar adalah dapat menghilangkan rasa malas. Hadirin, rasa malas bisa datang pada siapa saja. Hal ini tentu dapat menghalangi kegiatan seseorang, misalnya dalam beribadah. Namun mengucap istighfar dapat menghilangkan rasa malas, terutama kalau kita ucapkan secara terus-menerus, secara istiqomah. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2702, Nabi Muhammad juga bersabda yang artinya, ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadirin, keuntungan yang kelima dari beristighfar akan memudahkan segala urusan dan memberi jalan keluar dari kesulitan hidup. Keutamaan istighfar juga dijanjikan Allah dapat memberikan jalan keluar dari segala masalah hidup yang terjadi. Kalimat istighfar pun bisa menambah rezeki seseorang. Allah buka keran rezeki kita selebar-lebarnya. Dalam ayat dikatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, senantiasa zikir dan istighfar, Allah berikan jalan keluar, makhraja, jalan keluar dari mana? Ada the hidden meaning, makna tersembunyi, jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Lalu Allah memberikan rezeki dari arah tak terduga. Ini sudah janji Allah. Maka kalau Allah sudah berjanji, Allah yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang kepunyaan Allah semua yang di langit dan di bumi. Sayang kalau kita tidak memanfaatkannya, kita tidak berlaku cerdas, kita tidak menggunakan akal sehat kita. Hadirin, dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad bersabda yang artinya, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Hadirin, aspek yang kedua, what's the next after Ramadan, after Idul Fitri? Di hari Jumat pertama Ba'da Idul Fitri ini, tentang the power of giving atau kehebatan bersedekah. Hadirin, bagi umat Islam yang gemar bersedekah dan menunaikan zakat, maka ada banyak sekali keutamaan, 15 atau bahkan lebih. Yang pertama, dengan bersedekah, berinfak, menyempurnakan keislaman seorang hamba. Yang kedua, menunjukkan kebenaran iman seseorang. Yang ketiga, membuat keimanan seseorang menjadi sempurna. Rasulullah bersabda yang artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Lalu keuntungan yang keempat dari infak sedekah adalah menjadi penyebab masuk surga. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar yang luarnya dapat terlihat dari dalamnya,
dan dalamnya dapat terlihat dari luarnya. Kemudian ada seorang badui berdiri lantas bertanya, "Untuk siapa kamar tersebut, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Pertama, bagi orang yang berkata baik. Kedua, bagi orang yang memberi makan di antaranya dengan zakat. Ketiga, bagi umatku yang rajin berpuasa. Dan keempat, bagi umatku yang salat karena Allah di malam hari di saat manusia sedang terlelap tidur. Bagi mereka yang rajin bertahajud." Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kelima, keuntungan infak sedekah adalah menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar, satu kesatuan. Seperti yang sekarang menimpa saudara kita di Palestina, kita merasa prihatin dan kita peduli. Di dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 77 dikatakan yang ujungnya wa ahsin kama ahsanallah ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Hadirin, keuntungan yang keenam, memadamkan kemarahan orang miskin. Di dalam surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 19 dikatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, bahwa pada harta mereka ada hak, ada bagian orang miskin, baik mereka yang berani meminta-minta ataupun orang miskin yang tidak berani meminta-minta. Itu sebabnya kita perlu proaktif. Tidak hanya memberi kepada yang meminta, tetapi ada orang miskin yang gak berani meminta. Di situ diperlukan kejelian, kesadaran, kepekaan kita untuk juga memberi mereka yang ingin tetap statusnya, posisinya mulia di hadapan Allah. Mereka tidak akan mau menghinakan dirinya dengan meminta-minta. Hadirin, keuntungan yang ketujuh dari bersedekah adalah menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan, dan perampasan. Rasul bersabda, "Kadal fakru ayyakuna kufran." Kadangkala kefakiran, kemiskinan bisa membuat kufur, membuat nekat seseorang. Maka merajalelnya pencurian, pencopetan, kemudian perampokan. Boleh jadi karena banyak dari mereka yang untuk makan saja tidak mudah, sulit mereka dapatkan. Tidak sedikit orang yang kedapatan mencuri dipukul secara massal oleh masyarakat ketika ditanya, "Kenapa kamu mencuri?" "Saya mencuri karena perut lapar, saya mencuri karena anak saya belum makan." Hadirin, keuntungan yang ke-8 dari infak sedekah adalah menyelamatkan seseorang dari panas hari kiamat. Nabi bersabda, setiap orang akan berada di naungan amalan sedekahnya hingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia. Hadis riwayat Ahmad. Lalu keuntungan yang ke-9, seseorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah. Yang ke-10, akan menambah harta. Bagi mereka yang berinfak bersedekah, Al-Quran menjanjikan akan Allah ganti sampai 700 kali lipat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan sebagainya. Lalu keuntungan yang ke-11 merupakan sebab turunnya banyak kebaikan. Rasul bersabda, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih mulia daripada orang yang meminta-minta.
Dalam sabdanya yang lain, irhamu man fil ardi yurham ma fis sama. Kasihanilah mereka yang di langit yang membutuhkan itu, duafa, fakir miskin, engkau akan dikasihani oleh yang di langit. Lalu keuntungan yang ke-12, zakat dapat meredam murka Allah. Nabi bersabda, sedekah itu dapat meredam murka Allah dan mencegah dari keadaan mati yang jelek. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang ke-13, dosa akan terampuni. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia tempat salah dan khilaf. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Namun sebaik-baik yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat, yang beriman, bertakwa dan gemar berinfak, bersedekah. Rasul bersabda, sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Di dalam sabda yang lain, wa atbi sayyi'ata al-hasanah tamhuha, maka sertailah perbuatan-perbuatan dosa, keburukan di masa lalu dengan kebaikan-kebaikan di masa sekarang. Ketika Allah berikan kesempatan umur panjang, maka dosa-dosa kita di masa lalu akan terhapus dengan kebaikan-kebaikan infak sedekah kita sekarang. Lalu yang ke-14, membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Hadirin, pasca Ramadan ini betul-betul kita jadikan momentum untuk menyucikan jiwa kita dan membersihkan harta kita agar selamat di dunia, di alam kubur dan di alam akhirat. Di dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 103 dikatakan, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Tutahhiruhum maksudnya adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda. Lalu tuzakkihim maksudnya zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Yang terakhir yang ke-15, menjadi wasilah bertemu dengan Allah. Hadirin, tujuan akhir dari hidup umat Rasulullah adalah liqa'u rabbi. Selama Ramadan kita sering mendengar kata liqa'u rabbi atau liqa'ullah. Sebagaimana sabda Nabi, lisoimi farhatani, farhatun 'inda al-iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan ketika berbuka, kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Ustaz Arifin Ilham menjelang kematiannya saat sudah tidak bisa berbicara, beliau menulis ketika di rumah sakit Glen Eagle, Penang, Malaysia. Ketika khotib jenguk 2 kali ke sana, beliau tidak bisa bicara, beliau tulis liqa'ullah, liqa'ullah. Kerinduan beliau bertemu dengan Allah. Maka hadirin, kalau kita ingin agar hidup kita selamat dan bahagia di dunia dan terutama di akhirat, kuncinya adalah banyak bersedekah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sedekah adalah manifestasi dari ketakwaan kita yang harus menjadi bekal kita untuk setelah kematian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 dikatakan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka siapkanlah bekal sebab sebaik-baik bekal adalah takwa, di antaranya adalah infak sedekah kita. Hadirin, baru-baru ini saudara-saudara kita di Palestina dibombardir oleh Zionis Israel yang biadab dan tidak berperi kemanusiaan. Saat mereka sedang salat tarawih berjamaah, mereka dihujani oleh peluru asap yang di dalam masjid ditembaki. Masya Allah, ada seorang kakek yang terus salat, saat sujud lalu didorong dan diborgol oleh tentara Zionis Israel tanpa rasa peri kemanusiaan. Sungguh biadab, seakan mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak bertuhan. Nauzubillah.
Nah, pastinya mereka sedang membutuhkan kepedulian umat Islam di seluruh dunia, termasuk umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan solidaritas kita sesama umat Islam dan kita bantu mereka dengan menggalang dana kemanusiaan. Selain kita bantu doa, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita terpanggil untuk menunjukkan peduli kita kepada saudara kita, yakni saudara kita di Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadiman faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jemaah Jumat, kita sempurnakan dengan sama-sama berdoa. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura ahlina wa umura usratina wa umura amalina wa umura ibadatina wa umura masjidina wa umura qaryatina hadhihi wa khususan umura ikhwanina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله